Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama amma ba'du. Sahabat sekalian, sebangsa, setanah air, negara yang kita cintai, Republik Indonesia. Akhir-akhir ini bersama kita sebagai anak bangsa disuguhkan dengan kalimah-kalimah tentang penggoyahan Pancasila. Sama-sama kita ketahui, mungkin kalau bicara dunia pendidikan dari kecil, dari TK, SD, SMP, SMA, masuk fakultas, disampaikan bahwasanya dasar negara kita adalah Pancasila. Pancasila yang kita ketahui itu jelas ada 5 isinya. Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sudah final. Pancasila final dengan 5 sila final. Ini kita lagi ramai bahwasanya akan ada RUU HIP yang menyebabkan Pancasila menjadi trisila. Maka kita yang dari sedari kecil TK sampai fakultas mendarah daging Pancasila itu ada 5 akan dirubah menjadi trisila, goyah kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan bahwasanya Pancasila itu isinya dari 1 sampai 5 itu semua kandungannya ada di dalam Al-Qur'an. Maka kalau sudah bicara Al-Quran adalah kitab suci, dan kita di negara Indonesia wajib orang yang ada di Indonesia sebagai warga negara Indonesia itu mempunyai agama, dan agama yang diakui oleh undang-undang harus mempunyai kitab suci. Maka sampai hari ini, detik ini, undang-undang mengesahkan negara kita ada 6 agama yang diakui. Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu. 6 agama itu punya kitab suci. Agama yang lain banyak di Indonesia, tapi belum masuk dalam rap undang-undang. Karena memang kitab sucinya tidak ada. Nah, maka pada kesempatan ini, Pancasila sudah final dengan 5 silanya. Tadi disampaikan pertama ketuhanan yang Maha Esa, kita akan lihat dari sudut pandang Al-Quran. Karena kandungan Pancasila itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Nah, kita sebagai umat Islam, sebagai muslimin, mayoritas di Indonesia yakin dengan Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup. Yang berpegang dengan Al-Quran akan selamat dunia dan akhirat. Nah, kita juga wajib bernegara. Negara kita dasarnya adalah Pancasila. Dengan mengamalkan Pancasila, hakikatnya mengamalkan Al-Quran. Mari kita sama-sama buka. Kita telaah. Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau sudah bicara ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan adalah zat yang Maha Esa. 6 agama menyampaikan punya Tuhan zat yang Maha Gaib, punya Tuhan yang Maha Esa. Kita sebagai umat Islam, ketuhanan yang Maha Esa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam surat Al-Ikhlas Allah menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Qul, katakan Muhammad,
Huwa dia Allahu Allah ahadun, zat yang esa, zat yang maha tunggal. Maka ketuhanan yang maha esa dengan meyakini satu Pancasila, satu bahwasanya ketuhanan yang maha esa, itu meyakini dengan ayat Al-Quran, yakin dengan Al-Qurannya. Quran adalah kalam Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pedoman hidup. Maka berpedoman dengan Al-Quran di dalam agama, berpedoman dalam bernegara dengan Pancasila, itu sudah esensinya, hakikatnya mengamalkan Al-Quran, selamat dunia akhirat. Ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad. Katakan Tuhan itu satu, katakan Tuhan itu zat yang Maha Esa. Makanya di sini kan ramainya ketuhanan yang Maha Esa kalau nanti jadi Trisila, itu jadinya ketuhanan dan kebudayaan. Ini representasi ini nggak tahu apa maksudnya. Maka ketika akan dirubah menjadi Trisila, ketuhanan dan yang berkebudayaan, kita tetap menyampaikan tidak. Karena Pancasila dengan 5 sila sudah final, maka tetap satu, ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad. Sahabat sekalian, kita masuk yang kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia itu suruh adil, suruh beradab, punya tata krama. Di sini representasi alim ulama kalau dilihat di dalam Al-Qur'annya, pertama ada yang menyampaikan An-Nisa 135. A'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim wa la tattabi'ul hawa an ta'dilu. Hai manusia, kamu jangan ngikutin hawa nafsu. Kami itu adil terhadap sesama. Memang maaf, kalau bicara Indonesia, ini ada istilah antara langit dan bumi. Yang kaya semakin kaya, hanya segelintir manusia menikmati kekayaan di bumi Indonesia. Ini yang sering disampaikan dan nyata itu. Konglomerat, penguasa perusahaan, penguasaan sektor-sektor yang sangat besar, itu hanya segelintir manusia. Kalau mereka benar-benar mengaplikasikan, merepresentasikan, membuktikan, menjalankan, mengamalkan Pancasila, ini sila yang kedua cukup. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab apa artinya? Bagi dong kebersamaan. Jangan hanya memperkaya diri, jangan ikutin hawa nafsu mengeruk kekayaan untuk keluarga yang judulnya nepotisme. Maka yang kedua, wala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Jangan ikuti hawa nafsumu, adil dong terhadap sesama. Si kaya berbagi kepada si miskin bekerja dengan si kaya, saling asih dan asuh, saling membantu. Itu namanya orang yang mengamalkan Pancasila. Yang sudah mengamalkan Pancasila, yang pertama, dia mengikuti ulil amri, aturan pemerintah. Secara ideologi, secara agama, dia sudah menjalankan Al-Quran. Yang kedua, untuk sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Kita ingin Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke bersatu. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Sabang sampai Merauke bersatu kita. Ayo, jangan saling ingin memisahkan diri. Dulu kita dengar di Aceh dengan gamnya ingin memisahkan diri. Kita dengar di Maluku ingin memisahkan diri. Kalau dasarnya Pancasila, wahai sebangsa setanah air, ayo kita tetap pakai sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Lalu kacamata Al-Quran bagaimana? Oh ada. Pertama, ada yang merepresentasikan atau menyampaikannya sila ketiga ini dengan surat Al-Hujurat ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Al-ayah. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Wahai manusia, kalimat Allah,
aku menciptakan kamu semua min dzakarin dari jenis laki-laki satu wa unsa dan perempuan satu. Nabi Adam, Siti Hawa. Dari dua jenis ini, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan aku jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Indonesia ada 700 sekian suku. Ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Batak, ada suku Bugis, suku berbangsa-bangsa. Ada bangsa yang ada di bangsa Jawa, ada bangsa di Jogja, ada bangsa di Sumatera, ada bangsa. Kalau sudah global kalimat Quran, lu kita ini berbangsa. Ada bangsa Malaysia, bangsa Singapura, bangsa Eropa, bangsa Amerika. Ini menunjukkan kehebatan Allah, mampu menciptakan miliaran manusia. Hari ini sensus dunia itu manusia ada 7 miliar lebih. Tapi kita bicara Pancasila, Persatuan Indonesia. Ayo, kita yang bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ada beberapa kerajaan di Indonesia. Kerajaan Islam dari Sumatera sampai ujung Sumatera, Lampung. Di Jawa ada beberapa kerajaan Islam. Ada Hindu, Buddha, dan segala macamnya. Ini bisa bersatu. Apa? Tekad dasarnya adalah Pancasila. Nah, ada lagi yang mengartikan ayat lain itu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ayo berpegang teguh di jalan Allah, jangan berpisah-pisah. Halo sedulur kabeh, kita ini Indonesia. Dulu para pahlawan kita bersatu padu menyampaikan, ayo kita ingin Indonesia merdeka agar tidak selalu dijajah. Bersatu kita. Kalau sudah merdeka, ingin bersatu, maka tetap amalkan persatuan Indonesia. Jangan berpisah-pisah, jangan memisahkan diri. Maka sekali lagi, ketika mengamalkan sila yang ketiga, persatuan Indonesia, mengamalkan Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, atau mengamalkan syu'uban wa qabaila lita'arafu, berbeda-beda berbangsa-bangsa, tapi tetap kita saling kenal. Untuk apa? Kemakmuran Indonesia. Sekalian, kita masuk sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini rakyat dipimpin dengan hikmah, dengan santun, bijaksana, penuh dengan musyawarah. Ada perwakilan, anggota MPR RI-nya, DPR RI-nya, DPRD-nya, DPD-nya, ada eksekutifnya, ada presiden, ada menteri, ada gubernur, ada wali kota, ada camat, ada lurah, ada RW, ada RT-nya. Sinergi antara eksekutif, antara yudikatif, antara legislatif. Di sini maksud sila yang keempat. Tapi ketika ada perbedaan, saudara sekalian, sudut pandang dalam Al-Quran, wa amruhum syura bainahum, musyawarah, dimusyawarahkan. Maka kembali, ketika beberapa hari ini kita ramai, ketika ada fraksi yang menyampaikan dari DPR itu akan memunculkan RUU HIP. Wah, muncul demonstrasi, muncul masukan dan segala macamnya. Indonesia itu Pancasila. Maka yang empat adalah musyawarah. Ayo saling musyawarah. Maka para petinggi-petinggi kita sudah musyawarah. Datang kepada alim ulama, Pak Yai ini bagaimana? Datang kepada cendekiawan ini bagaimana? Kita kembali sajalah kepada Undang-Undang 45. Kita tetap sebagai dasar negara adalah Pancasila. Itu pakai musyawarah dan sudah musyawarah. Apa musyawarahnya? Alhamdulillah, sama-sama yang kita ketahui, informasi yang diterima RUU HIP akan dicabut semuanya. Tidak akan adanya RUU HIP. Karena apa? Pancasila tetap 5 silanya, tidak menjadi trisila. Sekali lagi, pengamal Pancasila salah satunya adalah musyawarah. Maka kalau kita warga negara Indonesia ada masalah musyawarah, itu salah satunya mengamalkan Pancasila. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus adil. Tapi ya sama-sama kita ketahui sahabat sekalian, sampai hari ini ya memang belum adil. Tadi saya sampaikan yang awal, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin belangsak, bahkan pada mati.
Maka kita ingatkan, hei sedulur, Anda yang di atas, pejabat atau konglomeratnya, tolong dong kembali kepada Pancasila. Tapi kalau yang Islam, Pancasilanya iya, itu kan Al-Quran. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh manusia untuk adil dan ihsan, berbuat baik. Maka yang adil, ayo kita adil bersama, saling asah, asih, asuh, berat sama dipikulingan sama dijinjing. Itu esensi Pancasila. Maka kalau sudah bicara Pancasila, ayo pengamal Pancasila sama saja mengamalkan bagi agama yang 6 agama di Indonesia, mengamalkan kitab suci masing-masing. Khusus untuk Islam, sama saja mengamalkan Al-Quran. Amalkan Pancasila, tetap 5 silanya, sama saja Al-Quran. Pengamal Al-Quran akan dijamin selamat dunia dan akhirat. Sekali lagi, Garuda Pancasila. Maka ingat dulu lagu ketika di SD. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, adil makmur rakyat sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali Pancasila tetap Pancasila. Ayo amalkan Pancasila, tetap 5 dasarnya. Mudah-mudahan dengan sinkronisasi Pancasila diejawatakan dengan kitab suci Al-Quran ini, kita tambah mantap di Indonesia. Dasar negara Pancasila, dalam agama sebagai agama Islam Muslim, dasarnya adalah Al-Quran. Mudah-mudahan kita di Indonesia tetap aman, nyaman, dan damai, sehingga bisa menciptakan Indonesia yang gemah ripah loh jinawi toto terem ketora harjo ing madya mangun karso ing arson tulwada tutwuri handayani baldatun thayyibatun warabun ghafur wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.